Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan bab 4, yaitu pusat tanggung jawab, pusat pendapatan, dan beban, yang beranggotakan 1. Meiliana Eka Nurwanti, 2. Junaidatu Salma, 3. Roikatul Jannah, 4. Dian Ayu Maulida. Next. Pusat tanggung jawab, pusat pendapatan, dan beban. Pusat tanggung jawab merupakan struktur sistem pengendalian dan pemberian tanggung jawab kepada subunit organisasi, harus mencerminkan strategi organisasi. Pusat tanggung jawab merupakan organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan. Next. Sifat tanggung jawab. Pusat tanggung jawab muncul guna mewujudkan satu atau lebih maksud yang disebut dengan cita-cita. Perusahaan secara keseluruhan memiliki cita-cita dan manajemen senior menentukan jumlah strategi untuk mencapai cita-cita tersebut. Fungsi dari berbagai pusat tanggung jawab dalam perusahaan adalah untuk mengimplementasikan strategi tersebut. Next. Hubungan antara input dan output. Manajemen bertanggung jawab untuk memastikan hubungan yang optimal antara input dan output. Di sejumlah pusat tanggung jawab, hubungan itu bersifat timbal balik dan langsung. Misalnya seperti di Departemen Produksi, input bahan baku menjadi sebagian fisik dari bahan jadi. Mengukur input dan output. Kebanyakan input yang digunakan oleh pusat tanggung jawab dapat dinyatakan dalam ukuran-ukuran fisik. Dalam sistem pengendalian manajemen, satuan-satuan kualitas tersebut kemudian diterjemahkan ke satuan moneter. Next. Efisiensi dan efektivitas. Efisiensi adalah rasio output terhadap input atau jumlah output per unit input. Efisiensi diukur dengan cara membandingkan biaya aktual dengan standar, di mana biaya-biaya tersebut harus dinyatakan dalam output yang ditulis. Efektivitas. Efektivitas ditentukan oleh hubungan antara output yang dihasilkan oleh suatu pusat tanggung jawab dengan tujuannya. Semakin besar output yang dikontribusikan terhadap tujuan, maka semakin efektiflah unit tersebut. Next. Peranan laba. Tujuan utama dari setiap perusahaan yang berorientasi pada laba adalah memperoleh laba yang memuaskan. Oleh karena itu, laba merupakan tolak ukur yang penting atas efektivitas. Dengan demikian, laba mengukur baik efektivitas maupun efisiensi. Jenis-jenis pusat tanggung jawab. Ada 4 jenis pusat tanggung jawab, digolongkan menurut sifat input atau output moneter yang diukur untuk tujuan pengendalian, yaitu 1. Pusat pendapatan, 2. Pusat beban, 3. Pusat laba, dan 4. Pusat investasi. Next. Pusat pendapatan. Di pusat pendapatan, suatu output, yaitu pendapatan, diukur secara moneter, akan tetapi tidak ada upaya formal yang dilakukan untuk mengaitkan input, yaitu beban atau biaya, dengan output. Pada umumnya, pusat pendapatan merupakan unit pemasaran atau penjualan yang tak memiliki wewenang untuk menetapkan harga jual dan tidak bertanggung jawab atas harga pokok penjualan dari barang-barang yang mereka pasarkan.
Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Salma. Pusat biaya. Yang pertama ada pusat biaya teknik. Ciri-ciri pusat biaya teknik adalah sebagai berikut. Yang pertama, input-inputnya dapat diukur secara moneter. Yang kedua, input-inputnya dapat diukur secara fisik. Dan yang terakhir, jumlah dolar optimum dan input yang dibutuhkan untuk memproduksi satu unit output dapat ditentukan. Next. Pusat biaya kebijakan. Pusat beban kebijakan meliputi yang pertama, unit-unit administratif dan pendukung. Yang kedua, operasi lead bank. Dan yang ketiga, semua aktivitas pemasaran. Ciri-ciri pengendalian umum. Yang pertama ada persiapan anggaran. Manajemen membuat keputusan anggaran untuk pusat beban kebijakan yang terpisah dari pusat beban terkait. Selanjutnya, manajemen menentukan apakah anggaran operasi yang diajukan bisa mencerminkan biaya per unit dari pelaksanaan tugas secara efisien. Yang kedua ada jenis pengendalian keuangan. Pengendalian keuangan dalam pusat beban kebijakan sangat berbeda dengan pusat beban teknik. Di pusat beban teknik, sasarannya adalah menjadi kompetitif dalam biaya dengan cara menentukan standar dan mengukur biaya akrual terhadap standar tersebut. Sebaliknya, tujuan utama dari pusat beban kebijakan adalah untuk mengendalikan biaya dengan mengikutsertakan para manajer guna berperan serta dalam perencanaannya. Bersama-sama mendiskusikan langkah apa yang akan diambil dan tingkat usaha yang bagaimana yang tepat untuk masing-masing. Selanjutnya ada variasi biaya. Teknik seperti di pusat biaya teknik yang sangat dipengaruhi oleh perubahan volume jangka pendek, biaya dalam pusat biaya kebijakan cukup terlindungi dari fluktuasi jangka pendek. Pengukuran kinerja. Pekerjaan utama bagi seorang manajer pusat beban kebijakan adalah untuk mencapai output yang diinginkan. Dalam pusat beban kebijakan, sebagai lawan dari pusat beban teknik, laporan keuangan bukan merupakan suatu alat untuk mengevaluasi efisiensi dari seorang manajer. Next. Pusat administratif dan pendukung. Permasalahan dalam pengendalian ada 3. Yang pertama, kesulitan dalam mengukur output. Yang kedua, tidak adanya keseluruhan cita-cita. Yang ketiga, penyusunan anggaran. Oke, next. Pusat penelitian dan pengembangan. Permasalahan dalam pengendalian. Permasalahan dalam pengendalian terhadap pusat penelitian dan pengembangan menyajikan kesulitan tersendiri. Hal ini terutama kesulitan dalam menghubungkan hasil yang diperoleh dengan input dan kurangnya keselarasan cita-cita. Yang kedua, kesulitan dalam menghubungkan hasil yang diperoleh dengan input. Sangat sulit untuk mengukur kuantitas dari hasil aktivitas penelitian dan pengembangan. Akan tetapi, kaitan antara output dan input sangat sukar untuk dinilai per tahun karena produk akhir dari penelitian dan pengembangan bisa melibatkan usaha selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, input yang dicantumkan dalam anggaran tahunan bisa jadi tidak memiliki kaitan apapun dengan output. Dan bahkan ketika evaluasi tersebut dapat dilakukan, sifat teknis dan leak bank bisa saja menggagalkan usaha manajemen untuk mengukur efisiensi. Suatu upaya yang cemerlang mungkin bisa mengatasi hambatan-hambatan yang tak teratasi. Sementara upaya-upaya yang bersifat pas-pasan mungkin jika beruntung menghasilkan sumber keuntungan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Oke, selanjutnya ada tidak adanya keselarasan cita-cita. Di pusat litbang memiliki kemiripan masalah dengan yang terjadi di pusat administratif. Manajer penelitian pada hakikatnya ingin membangun organisasi penelitian yang terbaik.
bekerja di bidang penelitian sering tidak mempunyai pengetahuan yang memadai atau tertarik. Rangkaian kesatuan penelitian dan pengembangan. Aktivitas yang dilakukan oleh organisasi Litbang merupakan satu kesatuan rangkaian, di mana penelitian dasar merupakan titik awal. Penelitian dasar memiliki dua ciri, yaitu 1, tidak terencana, 2, seringkali ada tenggang waktu yang lama antara dimulai penelitian dan pengenalan produk baru yang berhasil. Next. Sistem pengendalian keuangan memiliki sedikit nilai dalam mengelola aktivitas penelitian dasar. Maka prosedur alternatif sering ditetapkan. Contoh, para ilmuwan di perusahaan 3M diizinkan bahkan diharapkan untuk menghabiskan waktu mereka guna mengerjakan proyek-proyek yang mereka pilih sendiri. Pada waktu proyek bergerak dalam satu rangkaian kesatuan dari penelitian dasar menuju penelitian terapan. Oleh karena itu, jika proyek mulai tampak menuju pada akhir yang tidak akan menguntungkan, maka aktivitas tersebut harus dihentikan. Ada program Litbang. Cara ilmiah untuk menentukan skala optimum dari anggaran Litbang sukar ditemukan. Biasanya perusahaan sekadar menggunakan persentase dari penghasilan rata-rata sebagai pengukuran. Persentase tertentu yang digunakan ditentukan oleh perbandingan dengan pengeluaran Litbang perusahaan, saingan, dan sebagian lagi oleh riwayat pengeluaran Litbang perusahaan itu sendiri. Dengan demikian, program penelitian ditentukan bukan dengan cara menghitung seluruh jumlah dari proyek yang disetujui, namun dengan cara membagi kue penelitian menjadi irisan-irisan yang tampaknya paling bernilai. Oke, selanjutnya ada anggaran tahunan. Suatu perusahaan yang telah memutuskan suatu program Litbang berjangka panjang dan telah menjalankan program ini dengan sistem persetujuan proyek, maka upaya untuk menyusun Litbang per tahun akan menjadi persoalan yang sederhana. Maka persetujuan atas proyek merupakan suatu yang rutin, semata-mata membantu dalam perencanaan kas dan pegawai. Varian yang penting dari anggaran harus disetujui oleh pihak manajemen sebelum terjadi. Pengukuran kinerja. Secara reguler, biasanya per bulan atau per kuartal, hampir semua perusahaan membandingkan pengeluaran aktual dengan pengeluaran yang dianggarkan dari semua pusat tanggung jawab dan seluruh proyek yang dijalankan. Sebagian besar perusahaan, manajemen menerima 2 jenis laporan mengenai kegiatan-kegiatan Litbang. Laporan tersebut dibuat secara berkala bagi para eksekutif yang mengendalikan pengeluaran untuk kegiatan penelitian, guna membantu mereka dalam memutuskan apakah perlu ada perubahan dalam daftar proyek yang disepakati. Akan tetapi, kedua jenis pelaporan tersebut tidak memberikan informasi mengenai efektivitas dari kegiatan penelitian kepada manajemen. Penting untuk dicatat bahwa perangkat utama yang digunakan dalam mengevaluasi efektivitas proyek adalah diskusi tatap muka. Next. Next, pusat pemasaran. Sebagian besar perusahaan mengelompokkan 2 jenis aktivitas yang sangat berbeda di bawah pusat pemasaran dengan pengendalian yang berbeda satu sama lain, yaitu 1. Aktivitas logistik. Aktivitas logistik adalah aktivitas-aktivitas yang terlibat dalam memindahkan barang dari perusahaan ke pelanggan dan mengumpulkan piutang yang jatuh tempo dari para pelanggannya. Contoh aktivitas ini meliputi transportasi ke pusat distribusi, pergudangan, pengapalan dan pengiriman, pengajuan rekening, dan aktivitas yang terkait dengan fungsi kredit dan penagihan piutang. Yang kedua yaitu aktivitas pemasaran.
Aktivitas pemasaran adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh pesanan. Contoh aktivitas ini meliputi uji pemasaran, pembentukan, pelatihan, dan pengawasan terhadap tenaga penjualan atau sales force, periklanan, dan promosi penjualan. Next, terdapat 3 jenis aktivitas dalam organisasi, dan sebagai konsekuensinya terdapat 3 jenis ukuran aktivitas, yaitu 1. Aktivitas logistik yang banyak dari biayanya merupakan beban teknik. Yang kedua yaitu penciptaan pendapatan yang biayanya dievaluasi dengan cara membandingkan antara pendapatan dan kuantitas listrik aktual yang dijual baik dengan pendapatan dan unit yang dianggarkan. Yang terakhir yaitu biaya pencarian pesanan yang merupakan beban kebijakan, karena tidak seorang pun tahu berapa persisnya jumlah optimal yang harus dikeluarkan. Sebagai konsekuensinya, ukuran efisiensi dan efektivitas untuk biaya-biaya tersebut sangat subjektif. Terima kasih presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.